Selamat siang Pak Nurpatoni. Selamat siang Ibu Isma. Mohon maaf sebentar saya minta waktunya Pak Nurpatoni ya. Ini terkait dengan penugasan saya. Nah, hari ini saya diminta untuk mengamati Bapak saat Bapak melakukan coaching. Hari ini akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya, Bu Isma, benar. Saya hari ini akan melakukan coaching, Bu Isma. Oh iya, sama siapa ya Pak ya? Sama Bu Rusdiana? Iya Ibu, benar Ibu. Kebetulan saya coaching siang ini sama Ibu Rusdiana, Ibu. Baiklah, kalau begitu Pak, hal pertama yang harus saya lakukan yaitu menginformasikan kembali rubrik penilaian yang nantinya akan Bapak gunakan saat coaching. Nah, tolong nanti rubriknya diperhatikan ya, dipersiapkan dan diperhatikan. Oh iya Bu, baik saya akan amati Bu dan coba saya akan perhatikan ya Bu. Terima kasih ya Bu. Baiklah kalau begitu. Oh ya Pak, apakah ada yang ingin Bapak perbincangkan hari ini terkait dengan coaching? Oh iya Ibu, sebenarnya Ibu saya masih menghadapi kendala Ibu pada saat sesi perbincangan atau sesi coaching. Ini kan dari 3 kompetensi Bu ya, yang sebenarnya harus dikuasai, yaitu pertanyaan berbobot, saya masih lemah Ibu. Di salah satu kompetensi ini, yaitu pertanyaan berbobot Ibu, untuk menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mudah dicerna oleh Ibu Rusdiana Ibu. Mohon masukannya Ibu. Baiklah, jadi dari 3 kompetensi coaching yang telah Bapak pahami sebelumnya, Bapak ingin mengembangkan salah satunya, yaitu kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Benar begitu, Pak ya? Ya, benar sekali Ibu. Baik, jadi yang ingin Bapak kembangkan yaitu ingin membuat pertanyaan berbobot. Tidak semuanya, Pak ya? Apakah hanya Iya satu Ibu. ini saja? Dari yang itu saya tebalkan satu aja dulu Bu, untuk kompetensi yang menghadirkan pertanyaan berbobot Ibu, mungkin itu. Baik, saya ulang kembali Pak ya. Jadi intinya Bapak ingin mengembangkan salah satu dari kemampuan dalam coaching ini, yaitu memberikan pertanyaan berbobot pada saat Bapak melakukan coaching terhadap coaching Bapak ya. Iya Uh, Ibu. Begitu Pak, menurut Bapak untuk kompetensi ini Bapak merasa sudah berada di level berapa ya Pak ya? Level 2 Ibu. Level 2 masa sih Pak? Iya Ibu saya itu masih bingung membedakan, terus terang, coaching itu bagi saya kan sesuatu hal yang baru Bu ya. Saya tahu biasanya seperti mentor, sama seperti menghadapi anak-anak Bu menghadapi murid saya. Jadi kalau di coaching kan tidak Bu ya. Baik, jadi ingin meningkatkan dari level 2 ini melalui kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan pada hari ini ya, kepada rekan sejawat Bapak, begitu ya Pak ya? Iya Ibu, benar Ibu. Baik, jadi nanti mereka ini merasa meningkat kemampuannya itu dengan ditandai indikator apa ya Pak? Jadi kalau dilihat dari tujuannya yang mau saya capai, yaitu meningkatkan dapat menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan salah satunya akan menggunakan alur Tirta. Iya. Terus yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan pertanyaan berbobot ini seperti apa, Yok? Mungkin Bu saya akan lebih fokus pada coachingnya Ibu. Maaf Pak, speakernya mungkin. Oh iya, maaf Ibu. Mungkin ini Bu ya, saya akan lebih fokus kepada coachingnya Ibu. Saya harus memilih kalimat-kalimat yang sifatnya terbuka Ibu, untuk supaya mudah dipahami oleh Ibu Rusdiana. Jadi saya itu masih sering membuat kalimat-kalimat yang sifatnya tertutup Ibu. Jadi kalau kalimat-kalimat terbuka, paling tidak nanti coach akan temukan lagi Bu, mengumpulkan gagasan-gagasan, ide-idenya, dan pada akhirnya sebagai rencana aksinya diharapkan dia muncul keberhasilan di situ Ibu. Oh, jadi di coaching nanti Bapak berharap tingkat keberhasilannya sampai coachingnya menemukan rencana aksi.
di mana Bapak akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, begitu ya, Pak, ya? Benar Ibu benar sekali Mas. Nah, baik kalau begitu. Semoga nanti bisa dilaksanakan, Pak, ya, coaching-nya. Makasih ya Ibu Isma. Sama-sama, Pak. Kita lanjutkan percakapannya setelah nanti Bapak melakukan coaching ya, Pak, ya? Oh iya Ibu, baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali, Bapak. Silakan melanjutkan ke kegiatan Bapak berikutnya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum Ibu Rusmina. Waalaikumsalam Kak Fatoni. Bagaimana kabarnya Ibu Rusdi? Alhamdulillah kabar baik ini Pak. Baik Bu, melalui pertemuan ini yang ingin Ibu obrolkan. Oh gini Pak, saya ingin sharing sharing nih dengan Bapak ini Pak. Jadi ini kan ada pemberitahuan nih Pak dari Dinas Pendidikan bahwa kita diminta untuk mempersiapkan siswa di sekolah untuk mengikuti salah satu lomba yang ada di L2SN, yaitu gambar bercerita yang nanti diadakan di bulan depan. Nah, ini nih yang membuat saya pusing, Pak. Oh, jadi harapannya Ibu setelah percakapan ini nantinya maunya gimana ya Bu? Saya nih maunya anak-anak ini ada yang mau ikut lomba. Harapannya sih gitu, Pak, supaya ada yang mau ikut lomba. Selama ini apakah ada ya Bu yang terkait dengan lomba gambar bercerita? Selama ini nggak ada, Pak. Kan kita juga punya eskul menggambar nih. Cuman kalau saya perhatikan, anak-anak itu ada beberapa yang mempunyai kemampuan menggambar kaligrafi yang bagus. Nah, kalau menurut saya, Pak, kalau menurut saya itu kan bisa nih jadi bekal atau poin buat kembangan anak. Kalau bisa gambar kaligrafi otomatis nanti tinggal mengarahkan saja ke gambar berceritanya, Pak. Kalau menurut paparan Ibu, Diana nih, tadi di mana ekskulnya? Gak ada ya? Anaknya juga tidak ada yang mau mengikuti lomba. Ini ya, artinya ada yang mau ikut. Gitu ya Bu, menurut Ibu? Iya, benar, Pak. Selama ini, apa yang sudah Ibu lakukan? Selama ini yang sudah saya lakukan itu memberi waktu dalam 3 hari. 3 hari ini untuk saya sudah memberikan waktu untuk memutuskan mau atau tidaknya untuk anak-anak ini, Pak. Nah, sampai waktunya yang ditentukan ini tidak ada yang mau ikut, Pak. Tadi selain Ibu mengumumkan, Ibu kan sudah berpikir ya pada anak-anak yang pintar menggambar kaligrafi. Menurut Ibu Diana, anak-anak yang memiliki potensi menggambar kaligrafi mau ada kemungkinan Kayaknya ada, Pak. Tapi saya belum ini sih, belum menanyakan mereka satu persatu, baru berpikir, wah ada anak nih yang punya potensi. Nah gitu Pak, jadi masih berpikir. gitu. Kalau menurut pemikiran Ibu Rusdiana, anak-anak yang mau ikut lomba bergambar bercerita ini, misalnya nanti Ibu mengambil dari anak-anak yang pintar menggambar kaligrafi, kira-kira anak-anak yang berada di level berapa ya? Skalanya 1 sampai 4 misalnya Bu ya. Mereka itu apa ya? Kalau saya lihat sih Pak, skillnya ya sudah keren-keren. Bahkan ada yang pernah menang lomba kaligrafi tingkat kecamatan. Jadi kalau saya melihat mungkin separuh lah Pak. Ya, jadi tinggal pemantapannya aja, bisa jadi sudah di level 2 Pak.
Oh begitu ya Bu Rusdiana. Kalau menurut Bu Rusdiana, tadi skala kompetensinya anak-anak itu kan udah di level 2. Terus apa intervensinya dari Ibu yang terkait dengan pengembangan anak-anak ini Bu, agar mau mengikuti lomba nanti? Apa gini ya Pak, kan sebentar lagi itu mau perayaan Hari Kartini nih Pak. Nah, saya itu ya kepikiran untuk mengadakan lomba menggambar antar kelas, memperingati Hari Kartini ini. Jadi, nanti kan dari gambar-gambar yang terkumpul ini, kan kita bisa melihat nih Pak, bibit-bibit atau calon-calon yang bagus-bagus yang memiliki kemampuan menggambar. Terus, nanti kita bisa mengundang pelatih untuk melatih anak-anak hasil penjaringan ini. Saya kok tiba-tiba kepikiran itu ya, Pak? Nah, misalnya, jadi ketemu ya perencanaan aksinya dari apa yang kita omongkan. Mungkin ada rencana aksi lain nih, Bu. Jadi nanti anak-anak itu lebih mudah terlatih dan membiasakan diri untuk membuat gambar bercerita tanpa harus mengikuti baik. Misal, Kayaknya gini deh, kita kan ada ekskul seni tari di hari Jumat dan menggambar itu kan juga salah satu cabang seni ya, Pak. Nah, bagaimana kalau materi menggambar juga dimasukkan dalam ekskul cabang seni ini, Pak? Jadi nanti walaupun tidak ada event lomba, minimal anak-anak ada yang punya kemampuan membuat gambar bercerita. Kayaknya seperti itu deh, Pak. begitu ya Bu. Dari aksi yang Ibu sampaikan tadi, bisa melalui latihan dan memasukkan cabang seni menggambar dalam ekskul sekolah, sehingga siswa terbiasa. Tapi, menurut Ibu anak-anak ini berada di level apa ya dari skala 1 sampai 4 ya? Kalau sudah ada pembimbingan intensif, saya pikir mereka akan naik, Pak, menjadi level 4 sehingga siap mengikuti lomba. Begitu ya Bu. Terkait dengan pengembangannya, kalau dari awal tadi Ibu menemui saya, Ibu terlihat agak lesu, apakah sekarang sudah mulai dicerahkan Ibu? Iya, Pak, terlihat dari raut wajah saya ya, Pak. Sebagai evaluasi Ibu ya, bisa menyampaikan kembali dari awal pembicaraan kita sampai tadi, akhirnya Ibu Rusdiana merencanakan aksi seperti apa ya? Tadi saya kan bingung nih Pak, supaya ada wakil anak-anak yang bisa mewakili sekolah kita mengikuti lomba menggambar cerita. Nah, dari percakapan coaching tadi, saya ingin memanfaatkan momen Hari Kartini untuk mengadakan lomba menggambar yang menceritakan perjuangan Kartini antar kelas. Nah, dari situ nanti kan ada perwakilan-perwakilan antara kelas yang memiliki gambar-gambar yang bagus. Selanjutnya, kita datangkan pelatih untuk melatih teknik menggambar secara insentif, Pak. Mungkin waktunya 1 atau 2 minggu lah. Kemudian dari situ ada wakil dari sekolah kita yang akan mewakili sekolah untuk mengikuti lomba FL2SN tingkat kecamatan, Pak. Wah, sadarlah Bu ya, sepertinya pembicaraan melalui alur yang kita lakukan tadi, solusinya sudah muncul ya Bu, betul kan Bu? Iya juga ya, Pak. Saya lah ya harusnya berterima kasih nih Pak dengan Bapak. Melalui coaching ini, saya bisa menemukan ide terhadap masalah saya. Ya, baik Bu ya. Semoga sukses nanti anak-anak untuk mengikuti lomba ya Bu Rusdiana. Iya, terima kasih ya Pak. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Pak. Baik Ibu, sama-sama. Sama. Selamat siang Pak Nurpatoni. Selamat siang Ibu Isma. Ya, kita bertemu kembali ya Pak. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak melanjutkan pertemuan dahulu. Saya ingin mengobrol hasil pengamatan saya atas proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Tapi sebelumnya saya ingin agar Bapak dapat merefleksi diri
pada saat coaching dilaksanakan tadi, yang ingin ditingkatkan sebelumnya adalah kemampuan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya, Pak, ya, kepada coach. Dari hasil coaching yang sudah Bapak lakukan, bagaimana perasaan Bapak terkait kemampuan tersebut, Bapak? Iya. Baik, Ibu Isma, dari penilaian diri saya tadi, kan saya merasa sangat lemah nih Bu, bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat coaching. Setelah pelaksanaan coaching hari ini, malah perasaan saya mengalir begitu saja ya Bu. Kalau dulunya saya mau mengobrol itu lebih berhati-hati sekali. Takutnya saya salah mengarahkan, eh, tapi hari ini coach saya bisa menemukan solusi-solusinya sendiri, Bu. Yang bagus lagi, yang awalnya dia menemukan kebuntuan dalam mencari murid yang akan mewakili lomba gambar bercerita, tetapi pada akhirnya coach saya dapat menemukan gagasan sebagai solusi, Bu, yang baik sekali dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Baik, kalau dari hasil pengamatan saya tadi, coaching yang Bapak lakukan berjalan lancar. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada coach mengalir begitu saja. Jadi saya ingin garis bawahi bahwa Bapak telah melakukan uh, coaching dengan menggunakan atau dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tentunya bersinergi uh, dengan dan bisa dijawab oleh coach dengan terbuka. Dengan demikian kompetensi yang diharapkan oleh Bapak tadi telah tercapai. Sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada coaching. Uh, sudah sesuai dengan alur tirta begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Terus untuk levelnya kira-kira sudah meningkat atau belum ya Pak? Alhamdulillah Bu Is, sepertinya meningkat deh Bu Is. Baik, syukurlah. Kira-kira menurut Bapak, adakah bagian yang masih kurang puas atau digali, dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi terhadap diri coach? Coba diingat-ingat kembali, Pak. Apa ya Bu ya? Sepertinya Bu ya, dari awal menentukan tujuan sudah mengidentifikasi sudah. Pada saat menentukan skalanya juga sudah. Lalu dari yang awalnya 2 menjadi 4. Jadi tadi yang ingin ditingkatkan kompetensinya anak-anak, terus yang terkait dengan rencana aksi juga sudah. Tadi Ibu Rusdiana sudah menceritakan dari awal anak-anak sama sekali tidak ada yang mau mengikuti lomba. Terus gambaran bahwa nanti beliau akan mengadakan lomba menggambar antar kelas, memperingati Hari Kartini. Nah, nantinya anak-anak hasil seleksi akan diarahkan Bu Is lagi untuk mengikuti pembinaan secara intensif loh Bu Is, dengan gagasan dari beliau bahwa nantinya akan mengundang pelatih, dan ada juga gagasan dari Ibu Rusdiana untuk memasukkan seni gambar sebagai salah satu ekskul seni di sekolah, sehingga melalui kegiatan ini akan menimbulkan pembiasaan anak-anak untuk tidak canggung lagi Bu Is mengikuti kegiatan jika ada lomba menggambar nantinya Bu Is. Terus sebagai alur terakhir, yaitu tanggung jawab, Ibu Rusdiana juga sudah menyimpulkan dari perbincangan awal yang terkait dengan kegalauannya pada diri Ibu Rusdiana yang awalnya siswanya tidak ada yang mau ikut Bu Is, lomba sama sekali, sampai ditemukan gagasan oleh Ibu Rusdiana dengan memanfaatkan seni gambar sebagai salah satu cabang seni pada ekskul di sekolah Bu Is. Baik Bapak, ini sudah merefleksi semuanya ya, termasuk alur datanya. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak kemukakan tadi, juga sudah berbobot sehingga dapat menggiring coach dari awalnya pusing, merasa galau, sampai menemukan sendiri potensi dirinya. Dari yang saya observasi, Bapak telah luar biasa. Tadi Bapak sudah menggunakan alur tirta, menemukan kata kunci yang digunakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian mulai dari menanyakan potensi anak tadi, sudah berada di level apa, kemudian mau ditingkatkan menjadi level berapa, menanyakan rencana aksi sehingga coach menemukan gagasan-gagasan mengadakan lomba.
bahkan juga menemukan gagasan untuk memasukkan seni gambar tadi ya, sebagai salah satu cabang seni dalam ekskul sekolah. Jadi luar biasa, berkat pertanyaan berbobot dari Bapak, maka gagasan-gagasan baru itu muncul sebagai rencana aksi. Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini harapannya, eee, terus dapat Bapak tingkatkan nantinya ya. Silahkan nanti berlatih terus, karena kalau kita tidak berlatih, maka tidak menutup kemungkinan kompetensi yang ada ini bahkan nanti akan menurun kembali, begitu ya Bapak ya? Hmm. Siap Ibu, siap. Siap Ibu Is, terima kasih Ibu Is. Iya Pak, masukan saya mungkin hanya satu ya Pak ya, ya mungkin semua sudah lancar tadi, jadi sepertinya tidak perlu jeda, tapi ada baiknya kadangkala kita perlu mengajukan pertanyaan berikutnya itu memberikan kesempatan, sejenak kepada koci. Jadi membiarkan koci berpikir sejenak dahulu. Kalau tadi kan untungnya kocinya dapat menemukan, gagasan dengan cepat, jadi menjawabnya juga cepat. Kira-kira seperti itu. Itu masukan saya. Semua sudah bagus, kompetensi meningkat, membuat pertanyaan berbobot juga sudah bagus, nanti tetap diterapkan pada coaching berikutnya ya, Pak, ya. Kemitraan dengan koci berhasil juga tadi saya lihat, karena terlihat dari koci terbuka sekali mengemukakan gagasan-gagasannya atau potensi yang ada di dirinya kepada Pak Nurpatoni. Iya Ibu, terima kasih Ibu ya. Jadi, untuk membuat kalimat-kalimat terbuka, rasanya sudah ada ya tadi Ibu Is? Ya, sudah, luar biasa. Dan sekarang sebagai tindak lanjutnya dari obrolan pasca observasi ini, Pak ingin meningkatkan kompetensi apa ya Pak ya kira-kira di kemudian sebagai keberlanjutan? Hmm, rasanya saya akan menggali lagi Bu, untuk yang ada kaitannya dengan 3 kompetensi yang ada pada coaching. Bagaimana melibatkan coach dalam menggali potensi dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mungkin Bu secara terbuka, dengan terus melakukan latihan Bu, coaching di berikut-berikutnya. Mungkin seperti itu Ibu. Baik Bapak, semoga nanti ketiga kompetensi di dalam coaching ini dapat meningkat pada diri Bapak ya. Iya Ibu. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sukses ke depannya ya Pak Nurpatoni. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Nurpatoni. Selamat siang Ibu.